Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Ibu Gubernur Jawa Timur, yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak-Bapak Pimpinan OPD, diantaranya Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Muhammad Ridho, yang kami hormati dan kami banggakan Bupati atau Wali Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati dan berbahagia pada malam hari ini para pengurus DPD LPM Provinsi Jawa Timur yang baru saja dikukuhkan oleh Ketua DPP LPM Indonesia, hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Tiada henti, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kuasa dan iradahnya kita pada malam hari ini bisa berada dalam suasana yang sangat berbahagia dengan adanya pengukuhan pengurus DPD LPM Provinsi Jawa Timur di gedung yang kita banggakan, Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pada kesempatan ini pula kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPD LPM Provinsi Jawa Timur yang telah membangun komitmen dalam menyelenggarakan pembangunan desa yang berasal dari bawah atau bottom up, yang menitik beratkan pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Khusus untuk konteks Jawa Timur ini sangat penting karena jumlah desa yang ada di Indonesia saat ini sebesar 74.961, sebanyak 7.724 diantaranya, yaitu 10,3% berada di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Ini tentu menjadi semangat dan kekuatan baru bagi kami begitu mendengarkan nama-nama yang disebutkan sebagai pengurus. Terbayang dalam bayangan kami akan ada kekuatan baru untuk bisa menggerakkan desa se-Jawa Timur menjadi lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, LPM berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 menjabarkan mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong, terutama dalam perannya sebagai sekretaris tim penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Lebih luas dari itu, berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh DPP LPM dengan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan juga LPM lewat DPP dan jajarannya sampai di daerah ini dapat melakukan pembinaan kehidupan berdemokrasi di tingkat desa. Yang sama sekali hingga saat ini belum ada satu lembaga pun yang memberikan layanan atau membina kehidupan berdemokrasi yang khas Indonesia, yang khas di tingkat lokal untuk masyarakat di tingkat desa. Mudah-mudahan dengan adanya
komitmen antara DPP, LPM, dan Kementerian Dalam Negeri, tugas-tugas yang sudah ada saat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pengurus DPD, LPM, Provinsi Jawa Timur untuk tahun atau masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutahiran kode desa, wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau tahun 2021 telah menyebutkan bahwa terdapat 74.961 desa yang memberikan gambaran betapa masifnya nanti peran desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan RPJP, RPJM, dan RKP pada seluruh tingkatan pemerintahan dari nasional hingga desa dapat berjalan secara optimal. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa, salah satunya dilakukan melalui LPM yang idealnya di setiap desa memiliki setidaknya satu LPM sebagai wadah untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk itu, kami berharap kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat LPM untuk memastikan peran dan fungsi LPM di desa berjalan sesuai dengan koridornya, terutama dalam beberapa aspek. Pertama, memperkuat sinergi antara LPM RI dan pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam memastikan terwadahinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan di desa, sehingga menciptakan pembangunan yang adil dan merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di desa dalam menghadapi situasi-situasi sulit, terutama yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, DPP LPM RI bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur, untuk memastikan terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam beraspirasi dan dapat diterima dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa, sehingga menciptakan adanya pembangunan yang adil dan merata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Yang ketiga, menjalankan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan DPP LPM tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam aspek penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LPM desa sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Dan yang terakhir, untuk memastikan setiap LPM di desa telah ditata melalui adanya peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, sehingga setiap LKD termasuk di dalamnya lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki payung hukum yang kuat di tingkat desa. Pada saat ini, pada aspek ini, perlu kolaborasi DPP LPM RI bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa setiap desa telah menyusun peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ibu Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pengukuhan pengurus DPD LPM Provinsi Jawa Timur periode 2022-2027. Semoga upaya yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikut ini